Di zaman siapa kamu saya turunkan, kata Allah. Hanya saya yang tahu. Kata Allah, kamu sudah mengenal saya. Ketika kamu saya turunkan ke alam dunia, kamu harus bisa mengenal saya lagi, kata Allah. Yang saya terbangkan. Andra Ya. Saya terbangkan. Saya kirim ke Sunan Kalijaga. Allah. Astagfirullah. Gede banget ini. Allah. Tangkap nggak, Bil? Nggak usah lah ya. Gede banget, guys. Gede banget, guys. Ada tanda ini. Biasanya kalau nemu kayak gini ada tanda. Ini dia mau naik. Nggak apa-apa, biarkan aja. Nggak tahu tanda apa. Apakah tanda ini ada yang mau borong madu? Mudah-mudahan tandanya ada yang mau borong madu ya. Monggo silakan. Ini bentar lagi kita memasuki Idul Adha ya. Jadi biar ada yang order diborong. Nih madu ini insya Allah bisa mengobati penyakit medis dan non medis, guys. Khasiat dan manfaatnya itu sangat banyak sekali. Alhamdulillah sudah banyak yang merasakan dari madu ini. Ada yang kesurupan, ada yang kena guna-guna apa. Alhamdulillah banyak testimoninya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke. Kenapa itu goyang-goyang lampunya? Coba diganti dulu aja, nggak apa-apa, mumpung masih dari sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala khususan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, hamabad. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, lover, subscriber, netizen dari Sabang sampai Merauke, yang di luar negerinya juga. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa sapa menyapa, doa video walau hanya lewat sosial media. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan dulu puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah untuk para sahabat semuanya, ini kita lagi mau menemuin Andra ya, sama Kidarto dan Tain ya, Tain ya, preman kubon kosong. Kita ke sana yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, tata cara minum madu banyak yang nanya 2 kali sehari, pagi ya kan, malam mau tidur.
seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Garam juga, garam silakan. Ada yang mempunyai ini apa namanya, suram, selalu was-was, terus sering emosian, apa segala macam kayak gitu, silahkan dipesan garam rukiah, ada ke tempat kita. Garam rukiah sama ini apa, daun bidara. Itu bagi yang rezekinya seret, apa selalu berpikirnya negatif, insya Allah nanti berpikirnya positif setelah mandi air garam rukiah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Kok ada dua ya? Si Andra kemana? Ra, hilang aja lagi. Ra, gak ada jejaknya. Tapi mereka anteng aja. A'udzubillahi minasyaitonir. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Padahal udah saya tutup, ini nggak ada yang buka ini, tapi dia bisa keluar ya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Lupa mana? Mana dia? Si ini Andra ini. Hati-hati ya. Ini di sini tuh kelihatan seperti ini, tapi banyak sekali yang mengincar ini. Tapi mereka anteng-anteng aja. Kalau ada yang datang, mereka nggak mungkin nggak ini. Jangan-jangan dia stres lagi si Andra. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan Allahu Akbar. Allah. Bangun. Istighfar. Sini. Kalongnya pada keluar sesuai dengan nama guanya ini. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dengar rame-rame nggak ketika kamu lagi kholwat di sini atau ini? Enggak, guru. Hah? Enggak. Si Andra kemana? Enggak tahu. Si Andra. Nggak ada yang datang kan? Nggak ada rame-rame apa? Enggak ada. Berarti yang dua ini Andra sama Dalung. Tain. Hah? Tain. Dalung? Oh, yang enggak ada. Ya. Nggak ada. Ini saya harus terawang dulu nih. Bentar ya. Tuh. Apa dia masuk ke sana kali ya? Penglihatan saya si Andra nih gila lagi. Tapi nggak tahu, tapi sebentar saya mau nyari petunjuk, kalian jangan kaget ya. Saya mau
ini dulu, nyari petunjuk dulu. Kamu geser sini. Alhamdulillah. Dalam hati sholawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kun wujud, kun wujud, fayakun, nun fayakun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli. Allahumma sholli. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Sirjat sifat wujud. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca salawatun seperti biasa. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurizati wa sirisari fi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina. Ada yang mau datang, kita santai di sini, shalawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anata'na wa ta'una ya man amruhu idza arada say'an ayaqul lahu kun fayakun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anata'na wa ta'una ya man amruhu idza arada say'an ayaqul lahu kun fayakun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panik. Allah. Sehat-sehat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berdiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah berkenan datang ke sini, dan mohon maaf saya memang sengaja memanggil. Di sini saya lagi gelap, yang dimana ada salah satu santri saya atau murid saya, dua malah, suruh riadoh di sini tapi hilang. Ingin mengenal Allah, kita harus tahu Allah itu apa? Allah itu ismu zat. Siapa Allah? Supaya kita mengenal Allah, Allah itu yang mempunyai sifat yang wajib di Allah 20, mustahil di Allah 20, yang menangnya 1. Sifat nafsiyah yaitu sifat wujud, sifat salbiyah yaitu sifat kidam, bako,
mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat kudrot irodat. Itu namanya sifat salbiyah. Sifat ma'ani yaitu sifat kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama basor. Sifat maknawi yaitu kaunuhu qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Itu harus kegambar semuanya. Apa itu sifat wujud, apa itu sifat qidam, sifat kudrot, irodat, dan ta'aluk-ta'aluknya itu harus kegambar. Setelah itu kita harus mengetahui asal usul kita ini siapa. Adanya kita diadakan oleh yang maha ada, yaitu sifat wujud. Adanya kita di alam dunia, asal muasal kita dari air mani. Kita dikasih ruh. Ruh ini, ruh kita semuanya nih ya, semuanya yang ada di alam dunia semesta jagat raya ini, ketika mau diturunkan ke badan kita masing-masing, sudah berjanji dengan Allah di alamul amri namanya. Allah berkalam kepada ruh-ruh dengan kemahaagungan Allah. Ya Jabbar, ya Kabir. Kata Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada lagi pangeran kecuali saya, kata Allah. La syarikalah. Kalian jangan sampai memusyrikan kepada saya. Kalian jangan sampai menyekutukan saya. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Allah berkalam, berkata kepada ruh-ruh semuanya. Kata Allah, alastu birabbikum. Apakah kamu mengetahui bahwa saya ini adalah yang menciptakan kamu? Apakah kamu mengetahui saya ini pangeran? Terus ruh-ruh di alamul amri menjawab, qalu bala sahidna. Sumuhun Gusti, saya menyaksikan bahwa Allah pangeran saya. Berarti ruh kita ini sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ruh diturunkan ke alam malakut. Allah berkalam lagi kepada ruh-ruh. Kata Allah, hei ruh, kamu ini akan saya turunkan ke alam dunia. Ketika kamu saya turunkan ke alam dunia, awas. Jangan khawatir, kata Allah. Harus sabar, harus ikhlas. Di zaman siapa kamu saya turunkan, kata Allah. Hanya saya yang tahu. Kata Allah, kamu sudah mengenal saya. Ketika kamu saya turunkan ke alam dunia, kamu harus bisa mengenal saya lagi, kata Allah. Gimana caranya, kata ruh.
ikuti utusan-utusan saya, ikuti para ulama-ulama, supaya kamu bisa mengenal saya lagi. Dan ketika ajal kamu sudah saya tentukan, kamu harus bisa balik lagi kepada saya. Jadi yang intinya, jangan sedih ketika Allah memberi kesedihan kepada kita. Itu semua tipuan dari Allah. Ketika kita dikasih kesedihan oleh Allah, sehingga lawan daripada sedih yaitu nafsu kita. Sehingga nafsu kita ini akan bungkar dan tidak sabar dan tidak ikhlas diurus dan diatur oleh Allah. Itu bisa menjadi tipuan. Ketika kita dikasih kesedihan, berbagai macam musibah apapun itu di dunia ini, kita kadang-kadang suka tidak ikhlas ya. Kadang-kadang kita tidak suka sabar. Padahal kita ini lagi diuji oleh Allah. Nah, ketika kita tidak sabar, tidak ikhlas, diatur dan diurus oleh Allah, inilah kita dikasih kesedihan, itu menjadi tipuan untuk kita. Jangan bahagia ketika Allah ngasih kebahagiaan kepada kita. Itu juga tipuan. Ketika kita dikasih kebahagiaan, dunia, pengen ini, pengen itu, kita dicukupi kita oleh Allah, sehingga menjadi tipuan. Kadang-kadang banyak orang dikasih dunia, kesenangan, tapi kebanyakan orang lupa kepada yang memberi kebahagiaan. Allah. Siapa yang memberi kebahagiaan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk masalah si budak, si Aceng, siapa Aceng tadi yang saya terbangkan? Andra ya. Saya terbangkan, saya kirim ke Sunan Kalijaga. Allah, masuk. Paham? Insya Allah. Intinya, jangan sedih ketika kita dikasih kesedihan oleh Allah. Jangan bahagia ketika kita dikasih kebahagiaan oleh Allah. Itu semua tipuan nafsu. Ya, saya tidak bisa lama, saya mau pulang. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Paham? Insya Allah. Paham ya. Mau pulang aku ya. Ya. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Mohon maaf kalau saya mengganggu atau ada yang tidak sopan bagaimana. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cuma memperingati harus sabar. Insya Allah. Kesabaran itu akan menjadi buah, sehingga buahnya ini sangat besar kepada kita semuanya. Insya Allah. Adapun buahnya besar dan kecilnya tergantung keikhlasan kita, diurusnya kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang ya. Oke, tujuan. Allahumma Alhamdulillah. Itu tadi paham nggak apa yang disampaikannya? Itu yang tadi itu mengenai yang pertama tentang 20 sifat yang wajib kita ketahui. Yang saya sering ini kan di majelis ngaji anak-anak itu saya sering terangkan kepada anak. Jadi ketika kita lagi ngaji itu jangan langsung
kepada intinya. Jadi kita itu belajar mengenalkan dulu. Ya, contohnya yang 20 sifat ini, wujud qidam baqo muhalafatul lil hawadisi qiyamu minahsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Nah tadi yang dibahas basiran, tadi yang dibahas itu ada semua itu 20 sifat. Jadi kalau misalkan kita mau mengenal, kenali dulu sifat-sifatnya, sifat-sifatnya Allah ya, seperti itu. Dan tadi juga ya hati-hati, itu ada bahasa-bahasa kiasan yang dimana yang harus kita pahami juga. Kalau ini tuh siloka ya. Untuk panjenengan juga hati-hati ya. Jadi perkara yang seperti ini bagi yang mempunyai dasar-dasar yang sudah sedikit banyak pahamnya, tapi kalau yang belum paham ya silahkan cari mursyid yang ada di tempat-tempat panjenengan. Ini harus ada mursyidnya yang seperti ini. Kita harus hati-hati perihal yang seperti ini. Soalnya kalau kita nggak hati-hati belajar mempelajari ilmu seperti ini tuh nanti banyak orang yang mengatakan sesat apa segala macam kayak gitu. Karena ya kalau ada misalnya kayak kita nih dikatakan sesat, kalau ada orang mengatakan sesat sebetulnya nggak usah marah kita itu. Karena memang kita ini kan lagi di alam dunia. Di alam dunia itu kan kita semua lagi tersesat, lagi mencari Allah pulang. Seperti itu ya. Oke, tadi ada kata-kata si Andra lagi dibawa terbang. Dibawa ke Sunan Kalijaga ya. Subhanallah, mudah-mudahan. Oke. Dan untuk kamu nanti itu ada madu apa segala macam makanan di sana tuh udah dibawain. Nanti kamu terusin aja jika di sini ya. Riyado di sini terus. Dan saya itu hanya mengontrol aja seperti ini. Nanti kalau misalkan ada rame-rame, ada apapun, intinya jangan pernah keluar dari kalangan ini. Pantas saya curiga ini kok bisa ada yang menembus ini gitu kan. Ternyata ya seperti itulah, itu hanya wali Allah. Utusan Allah itu yang datang itu ya, para sahabat semuanya. Sekarang mau istirahat dulu, nanti makan dulu nggak apa-apa ya. Nanti saya kontrol lagi ke sini. Karena biar kamu betul-betul memahami, riadoh terus. Kalau bahasa ini kholwat, kalau kholwat itu udah terlalu tinggi, bahasa kita mah riadoh aja lah ya. Gitu. Oke, untuk para sahabat semuanya, dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, mungkin di kesempatan ini kita sudahi dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian saya ataupun yang ada di dalam video ini. Ya mohon maaf kalau ada yang salah-salahnya. Karena yang salah-salahnya itu datang dari kita semua. Yang benar-benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang salahnya datang dari kita semua? Karena ya kita di sini tuh tempatnya salah dan dosa. Karena kebenaran kesempurnaan itu hanya milik Allah. Seperti itu ya. Oke. Mungkin saya sudahi sampai di sini. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.